Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bacanya yang Baik, ini cuy di ya. sini Share kami screen. dari kelompok IF19B yang beranggotakan 5 orang. Ada yang pertama Aditya Bagaswara, kemudian Aldi Putra Pangestu, ada juga Bagus Trihartanto, kemudian ada saya sendiri Restu Bagas Putra Herman, dan ada Sulia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan yang pertama terkait konektor BB9, kemudian komunikasi serial, kemudian pemrograman serial port. Oke, untuk yang pertama konektor DB9 pada Aldi Putra Pangestu dipersilahkan. Baik untuk Bagas, terima kasih atas pengalamannya. Jadi di sini pembahasan pertama itu mengenai konektor DB9 ya. Di sini ada dua jenis yaitu female dan male. Di sini untuk konektor pria itu ada 9 pin dan untuk konektor wanita itu ada 9 lubang. Jadi istilah DB9 ini mengacu pada konektor umumnya, salah satu dari tipe D miniatur atau D sub. Jadi untuk saudara bagus next. Nah, di sini memiliki kegunaan yang 9 pin pada port serial DB9, yaitu pertama keterangannya itu memiliki fungsi saluran RS pada DB9 ya, yaitu sebagai berikut: receive line signal detect dengan saluran ini memberitahukan ke DTE bahwa pada terminal masukan ada data masuk. Terus yang kedua, receive data digunakan DTE untuk menerima data dari DCE. Transmit data digunakan DTE mengirimkan data ke DCE. Data terminal ready pada saluran ini, DTE memberitahukan kesiapan terminalnya. Signal ground, saluran ground. Terus yang keenam, ring indikator pada saluran ini, DCE memberitahu ke DTE bahwa sebuah stasiun menghendaki hubungan dengannya. Yang ketujuh, clear to send dengan saluran DCE memberitahukan bahwa DTE boleh mulai mengirim data. Terus yang ke-8, request to send dengan saluran ini DCE diminta mengirim data oleh DTE. DCE ready, sinyal aktif pada saluran ini menunjukkan bahwa DCE sudah siap. Baik, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Aditya Bagaswara untuk komunikasi serialnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan poin yang sudah dijelaskan oleh Aldi tadi ya. Jadi di sini saya akan membawakan dua slide yang berisikan tiap-tiap slide-nya, yakni komunikasi serial dan Arduino ya. Nggak baca di sini. Uh, Mungkin kita mulai dari komunikasi serial juga ya. Terus Nggak ganti slide. komunikasi serial ini yakni salah satu metode komunikasi data di mana hanya satu bit data yang dikirimkan melalui seuntai kabel. Pada suatu waktu tertentu, pada dasarnya komunikasi serial adalah kasus khusus komunikasi paralel dengan nilai n sama dengan 1. Atau dengan kata lain adalah suatu bentuk komunikasi paralel dengan jumlah kabel hanya satu dan hanya mengirimkan satu bit dan secara simultan. Lalu di sini ada Arduino, mungkin untuk bentuk fisiknya bisa kita lihat dari gambar ya. Nah, dapat dikatakan komunikasi serial Arduino apabila komunikasi terjadi antara Arduino dengan komputer melalui perantara port USB. Dengan adanya komunikasi serial ini, maka Arduino tak hanya bisa mengolah data dan pin input dan outputnya saja, tetapi juga bisa dikomunikasikan secara dua arah dengan perangkat komputer untuk menampilkan hasil pengolahan datanya. Nah, jadi uh, cara memfungsikan Arduino ini di sini dikatakan bahwasannya melalui perantara port USB dan komputer ya. Jadi kita cukup konekkan komputer dengan Arduino ini menggunakan port USB ya. Jadi untuk sisanya kita tinggal cari aja apa yang mau kita lakukan gitu. Dan untuk selanjutnya mungkin akan dibawakan oleh Suhria ya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan ya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan komunikasi serial Arduino. Komunikasi serial Arduino memungkinkan kita dapat mengontrol Arduino melalui komputer
agar dapat memantau sesuatu yang terjadi padanya. Komunikasi yang terjadi secara serial hanya membutuhkan dua wire saja, yaitu RX dan TX. RX biasa disebut dengan receive, sedangkan TX disebut sebagai transmit. Pin komunikasi serial Arduino terletak pada pin digital 0 atau RX dan 1 atau TX yang terhubung pada USB atau serial. Lanjut. Nah, di sini ada serial port. Serial port itu port asinkron yang ada pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat serial ke komputer dan mampu mengirimkan sedikit demi sedikit. Nah, ini untuk contoh gambar serial port. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus. Saya akan melanjutkan penjelasan dari serial port ya. Port serial biasanya diidentifikasi pada komputer yang kompatibel dengan IBM sebagai port COM atau disingkat singkatannya itu communication atau komunikasi. Yang kedua itu sebagai contoh, misalnya perangkat mouse mungkin terhubung ke COM1 dan modem ke COM2. Port seri ini dianggap sebagai salah satu koneksi eksternal yang paling dasar ke komputer dan setelah menjadi bagian integral dari kebanyakan komputer selama lebih dari 20 tahun. Meskipun banyak dari sistem yang lebih baru telah menghilangkan fungsi port serial sepenuhnya dan sudah mendukung koneksi USB, sebagian besar modem masih menggunakan serial port. Nah, ini beberapa contoh gawai yang masih menggunakan serial port ya, serial port USB, yaitu ada printer, PDA atau smartphone ya, lalu ada kamera juga. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut kepada moderator, yaitu Restu Bagas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah membacakan maupun menjelaskan terkait materi yang disampaikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.